Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, perkenalkan, Ibu Vicensia Paramakrasifani. Nah, kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Vicen. Nah, kali ini kembali lagi video pembelajaran biologi yang Ibu buat. Ya, walaupun pembelajaran biologi pada saat ini kita masih di rumah masing-masing dan masih dengan daring, tapi jangan patah semangat ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker kalau bepergian kemanapun kalian pergi. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak? Hari ini tuh sebenarnya isi video ini, video pembelajaran itu kita mau belajar tentang apa sih? Ada yang tahu? Minggu lalu atau pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai sistem ekspresi pada manusia. Lalu ada sistem-sistem apa lagi yang ada di tubuh manusia ini? Ya, benar, kita akan mempelajari mengenai sistem koordinasi pada manusia. Nanti ada beberapa video mengenai sistem koordinasi pada manusia. Lalu pada video ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari sistem saraf terlebih dahulu. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan kalian semua bisa mengidentifikasi dan menggambarkan struktur sel saraf dengan benar, serta menunjukkan fungsi dari sistem saraf dalam tubuh manusia. Lalu, sebelum kita memulai membahas mengenai struktur dan fungsi dari sistem saraf, kita akan memulai terlebih dahulu mengenai apa sih itu sistem koordinasi. Dari tadi Ibu bilang sistem koordinasi, tapi apakah ada yang tahu apa sih itu sistem koordinasi? Ya, jadi sistem koordinasi itu merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan kerjasama antara sistem saraf, kemudian ada sistem hormon, lalu ada sistem indera. Jadi sistem koordinasi itu terdiri dari 3 sistem organ pada manusia. Yang pertama itu ada sistem saraf, kemudian nanti ada sistem hormon, lalu yang terakhir ada sistem indera. Nah, ketiga sistem ini saling terkait satu sama lain ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas ke inti pembelajaran kita pada hari ini, yakni mengenai sistem saraf. Nah, sistem saraf itu apa sih? Sistem saraf merupakan sistem organ yang paling rumit yang tersusun dari jutaan sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, kemudian untuk homeostasis proses fisiologis tubuh, lalu ada untuk perkembangan pikiran dan ingatan. Nah, serabut saraf sendiri memiliki kemampuan eksistabilitas atau dapat dirangsang. Kemudian ada konduktivitas atau penghantar impuls dan memberikan reaksi atas rangsangan tersebut. Sistem saraf sendiri meliputi sistem saraf pusat, yakni otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian ada juga sistem saraf tepi yang meliputi saraf kranial dan saraf spinal. Kemudian kita berlanjut ke struktur saraf. Nah, ngomong-ngomong struktur saraf, sebenarnya saraf sendiri itu apa sih? Saraf atau neuron merupakan unit fungsional sistem saraf
berukuran panjang sekitar 39 inci serta terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson. Nah, untuk strukturnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini ya, yang Ibu tampilkan. Seperti ada dendrit, lalu ada akson, kemudian ada badan sel, ada nodus ranvier, ada sel swan, lalu ada nukleus, ada selubung mielin. Nah, untuk penjelasannya berikut ini ya. Nah, struktur saraf yang pertama tadi ada badan sel atau perikarion. Nah, badan sel ini berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Badan sel memiliki nukleus atau inti di tengah dan nukleolus yang menonjol. Nukleus tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereplikasi. Sitoplasmanya mengandung badan sel berupa tumpukan retikulum endoplasma granuler dan ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Nah, organel lain pada badan sel antara lain badan Golgi, kemudian ada mitokondria, serta ada neurofibril. Kemudian yang kedua, struktur dari saraf yang kedua adalah dendrit. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang dan berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Neurofibril dan badan nisel dari badan sel memanjang ke dalam dendrit. Kemudian yang ketiga nih, yang terakhir, struktur saraf yang terakhir itu ada akson. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang, panjangnya itu sekitar 1 mm sampai 1 meter, atau cabang tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Ujung akson itu bercabang-cabang seperti ranting, berfungsi mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya. Nah, pada umumnya akson dibungkus oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ya. Itu ada selubung mielin yang berbentuk seperti gulungan permen mungkin. Nah, tetapi ada bagian tertentu dari akson ini yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Nah, disebut nodus ranvier. Nah, nodus ranvier ini berfungsi mempercepat jalannya impuls. Selubung mielin ditutupi oleh rangkaian sel swan yang berintik gepeng disebut selubung swan atau neurilema. Nah, neurilema ini berfungsi untuk apa ya? Nah, neurilema ini berfungsi untuk melakukan pembelahan mitosis untuk menutup luka jika akson mengalami kerusakan berat. Akson ini berasal dari bukit akson dari badan sel yang yaitu bagian yang tidak mengandung badan nisel. Kemudian kita akan berlanjut ke macam-macam sel saraf. Yang pertama, sel saraf berdasarkan fungsinya. Nah, sel saraf berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi berapa macam ya? Ya, sel saraf berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada neuron sensor atau aferen. Nah, neuron ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari organ sensor ke saraf pusat. Kemudian yang kedua ada neuron eferen. Nah, fungsi dari neuron eferen atau neuron motor ini berfungsi untuk mengantarkan impuls dari saraf pusat ke organ motor atau otot maupun kelenjar. Kemudian yang ketiga ada neuron konektor atau disebut juga interneuron. Nah, fungsi dari neuron konektor ini menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Nah, untuk gambarnya atau kalian bisa melihat struktur dari sel saraf sensor, kemudian motor, lalu konektor itu seperti apa, kalian bisa lihat pada gambar. Kemudian berdasarkan strukturnya, neuron itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada neuron multipolar yang memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih.
Contohnya neuron yang terdapat pada otak dan medula spinalis. Kemudian yang kedua ada neuron bipolar. Nah, neuron bipolar ini memiliki dua juluran berupa dendrit dan akson. Contohnya neuron pada organ indera. Kemudian yang ketiga, neuron unipolar atau pseudonipolar. Merupakan neuron bipolar yang tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfusi. Contohnya pada neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Nah, yang terakhir nih dari materi sistem saraf, struktur dan fungsi dari sistem saraf yaitu fungsinya. Fungsi sistem saraf itu apa? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih? Dari tadi kita bahas struktur sel saraf, terus kita bahas apa itu dendrit, apa itu neurit, tapi kita nggak tahu fungsinya sistem saraf itu buat apa, itu kita nggak tahu. Nah, sekarang ibu kasih tahu nih, fungsi dari sistem saraf itu ada 3. Yang pertama untuk menerima informasi atau rangsangan berupa perubahan yang terjadi di dalam lingkungan melalui reseptor. Kemudian yang kedua untuk mengatur dan memproses informasi atau rangsangan yang diterima. Kemudian yang ketiga untuk mengatur dan memberi tanggapan atau respon terhadap rangsangan dalam bentuk gerak atau sekresi kelenjar. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari sel saraf. Nah, adik-adik semua, itu tadi pembahasan mengenai struktur dan fungsi dari sistem saraf. Kemudian untuk agar kalian lebih memahami dan juga ibu juga mengetahui seberapa paham kalian tentang materi dari struktur dan fungsi sistem saraf ini, ibu ada tugas nih buat kalian. Kalian bisa mengerjakan link Google Form atau mengerjakan soal post-test. Tenang, soalnya itu mudah, pilihan ganda, hanya 10 nomor. Kalian bisa mengklik link Google Form yang ibu tampilkan, atau kalian juga bisa mengklik link Google Form yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar rumah. Sampai jumpa.